Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi lebih kekenyangan ya. Nak dibangun nih. Terus semangat. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Duduk. Yang sama-sama kita hormati para Imam Khatib Bilal Pegawai Syara Masjid Rahmatullah Baitur Rahmah, para alim ulama, cerdik pandai, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-7, puasa yang ke-6, malam yang ke-7. Seharusnya bukan saya malam itu. Nah, karena kemarin cing, maka yang dicing itu juga masih berhalangan. Jadi mau tak mau juga. Namun di jadwal saya malam itu kan. Nah, ditelepon oleh pengurus dan lagi lain, dan Ustaz. Ustaz lah, kan? Ayo mau lah. Kan? Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu belakang. Nah. Sehat ibu? Sehat apa yuk? Sehat kalau ya? Sehat batin? Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, baik di Ramadan maupun selama Ramadan, kita berharap mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini kita sibuk. Bapak Ibu, sekarang ini kejahatan maksiat semakin merajalela. Anak tidak takut lagi sama orang tua. Pun juga menantu tidak ada hormat lagi sama mertua. Ya udah. Anak didik tak takut lagi sama guru. Entah belum nasab. Tahu nggak lah. Anak tak takut lagi sama mak ayahnya, menantu tak malu, tak takut sama mertua, murid tak takut, tak malu lagi sama guru. Bahkan wali murid, ingat, wali murid marah-marah sama guru anaknya. Oh hebat, sudah minta ajar ke guru itu, anak salah dikit dimarah oleh guru, bapak maknya marah pula ke guru. Ya, macam mana ilmu anak kita berkah? Macam mana anak kita nak punya akhlak? Nah, sekarang susah. Itu baru akhlak, etika. Belum lagi kemaksiatan, kejahatan yang lain. Sekarang ada Pak Ustaz Ali bahasa anak muda kini S2. Mikirlah kemarin ceramah di Jombang, Ustaz. Sekarang banyak S2, Ustaz. Hampir rata anak-anak desa itu S2. Wah, mantap kan? Aku S2, aku mikir, nak tanya malu juga kan? Pikir aku apa S2? Kita tanya berapa? Banyak sejenak ke S2 baik. Tuh, siapa? Kuliah apa ya? Dapat selesai SMA, dia tidak selesai itu. Malu apa lo mikir aku? Rupanya S2 itu satu slot. Hah? Yang kedua sabu-sabu. Wah, itu sih kata sekarang anak si Ustaz S2 kan. Oh hebat pendidikan itu. Rupanya S2 nya satu sabu-sabu, kedua slot. Hah? Judi. Dulu judi namanya gini, kalau nama slot kan. Ini terjadi. Narkoba. Bukan hanya orang berduit, bukan hanya orang kaya, orang miskin narkoba. Ya tak?
aparat banyak, penegak hukum orang hebat-hebat, tapi orang biasa. Nah, ini ada faktor. Nah, saya mengajak mulai dari rumah tangga kita. Saya membaca riwayat manaqibnya Imam Al-Bukhari. Tahu dan tadi Imam Al-Bukhari? Ya, Imam Al-Bukhari itu adalah seorang ulama besar, perawi hadis. Hadis tuh kalau rawinya Imam Bukhari, kalau rawinya Imam Muslim, kalau rawinya Imam Ahmad, itu hadisnya sahih. Tidak lagi benar hadisnya. Nah, saya membaca manaqibnya, riwayat hidupnya Imam Bukhari. Ini tip bagi kita untuk mendidik anak. Kenapa Imam Bukhari itu menjadi manusia yang cemerlang? Kenapa Imam Bukhari itu menjadi manusia yang hebat? Saking cemerlang, saking hebatnya Imam Bukhari menjadi ulama besar. Bahkan sampai saat ini nama Imam Bukhari masih disebut. Ada dua tips mendidik anak agar menjadi manusia yang berakhlak, berilmu, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Pertama adalah tirkah atau tirakah ibunya. Yang kedua adalah tirakah bapaknya. Singkat saja, ketika Imam Bukhari ini lahir, Imam Bukhari ini dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan buta. Imam Bukhari dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan buta. Ibunya menangis melihat keadaan Imam Bukhari ini. Imam Bukhari itu gelarnya namanya Ismail, bapaknya Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Melihat Imam Bukhari kecil lahir dalam keadaan buta, ibunya senantiasa menghidupkan malam-malam, menghidupkan di malam-malam hari, apalagi di malam-malam Ramadan, menghidupkan malam-malam itu dengan sholat tahajud, dengan menghidupkan malam-malam itu dengan tilawah Al-Quran. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ibunya bermunajat kepada Allah. Letih ibunya dari Imam Bukhari ini tertidur terbaring di sajadah. Dalam ketidurannya di sajadah tadi, ibunya Imam Bukhari ini bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim. Dalam mimpinya ibunya Imam Bukhari tadi, Nabi Ibrahim berkata, wahai ibunya Imam Bukhari, innallaha qad aradta basara ibni. Wahai ibunya Imam Bukhari, bangunlah, sesungguhnya Allah telah membukakan mata anakmu, yaitu Ismail. Dalam bermimpi tadi, ibunya Imam Bukhari terbangun mendengar perkataan dari Nabi Ibrahim tadi. Ibunya melihat ke wajah Imam Bukhari. Apa yang terjadi? Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim tadi betul. Imam Bukhari yang tadi dalam keadaan buta, perlahan matanya mencelang.
matanya melihat, berangsur malam sampai pagi sampai siang sampai sore. Imam Bukhari dalam waktu yang sekian cepat sembuh dari hutang. Berkat doa seorang ibu, berkat doa ibu dalam menghidupkan malam bertahajud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, jika ada anak kita yang senakal-nakal apapun, sejahat-jahat apapun, tidak mampu lagi kita kasih nasihat, bermunajatlah kita kepada Allah. Satu, tirakahnya ibu. Yang kedua, tirakah bapaknya Nabi, bapaknya Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari sudah beranjak dari anak-anak remaja, orang tuanya Ibrahim berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, dulu anak kita lahir dalam keadaan buta. Berkat doamu menghidupkan malam-malam dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tilawah Al-Quran, Allah mengabulkan doamu. Alhamdulillah, anak kita dari kecil yang buta sampai saat ini alhamdulillah bisa melihat. Sekarang aku sudah tua, wahai istriku, umurku sudah tua dan aku tidak lama lagi meninggalkan dunia ini. Manakala aku nanti meninggal dunia," kata bapaknya Imam Bukhari kepada istrinya, "Wahai istriku, manakala nanti aku meninggal dunia, anak kita Ismail ini masih dalam proses pendidikan, di dalam lemari itu aku tinggalkan dinar dan dirham. Yang mana dinar dan dirham itu engkau hidupkan anak kita dan engkau didikkan anak kita. Dan aku pastikan, wahai istriku, dinar dan dirham yang aku persiapkan untuk pendidikan anak kita itu, 1 rupiah pun tidak ada uang subhat dan uang haram." Meninggal Ibrahim, bapaknya Al-Bukhari. Sang istri menjalankan titah amanah sang suami. Uang dirham dinar yang ditinggalkan oleh suaminya tadi tidak ada satupun uang subhat, tidak ada 1 rupiah pun uang haram. Yang cerita, Al-Bukhari beranjak remaja, memasuki dunia pendidikan pesantren, sampai Imam Al-Bukhari menjadi ulama terkemuka sampai dengan saat ini. Dan di pondok-pondok pesantren dimanapun, semua lembaga pendidikan mempelajari kitab-kitab hadisnya Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu, apa yang kita ambil hikmah pelajaran dari kisah ini? Satu, kita harus optimis. Bagaimanapun beratnya kehidupan berkeluarga, istri tak mau lagi ikut kata suami, ya. Anak juga tak mau lagi ikut kata orang tua. Nakal anak kita susah diatur, susah diatur, susah dididik, terpengaruh dengan hal yang negatif. Berbuat kita sudah, berusaha sudah. Mari kita contohkan kisah Imam Al-Bukhari ini. Kita contohkan kisah ibunda dan ayandanya Imam Al-Bukhari. Buta dengan doa bisa melihat. Buta, orang miskin, tapi dengan uang yang halal dia menjadi seorang ulama. Mari kita optimis, ya. Apapun usaha yang kita lakukan, tapi ada satu senjata bagi orang mukmin, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah
kunci doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Senantiasa berdoa pada Allah untuk anak kita, untuk istri kita, untuk suami kita. Dalam sujud terakhir itu doa yang paling mustajab. Ketika kita dalam sujud terakhir dalam sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang ketiga berdoa dari situ dengan bahasa kita. Minta apa? Ya Allah, berikan anak aku akhlak. Ya Allah, jadikan anak aku anak yang soleh. Tentu berdoa di dalam ketika dalam sholat jangan dilapaskan dengan bahasa Indonesia, cukup dalam hati. Nanti kalau salam sujud baca doa dengan lisan maka batal sholat kita. Cukup dalam hati. Apa yang kita minta? Ya Allah, berikan aku anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Jauhkan ya Allah dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tanamkan ya, inilah senjata kita, doa mukul ibadah. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa, jangan pesimis. Yang belum punya keturunan minta kepada Allah. Yang anaknya nakal minta kepada Allah. Yang tadinya belum sampai target bisnisnya minta kepada Allah sukses. Tapi berdoa dengan keyakinan yang hakul yakin bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Walaupun ini hanya sebatas doa ya, tapi doa itulah yang menentu segala-galanya. Terima kasih. Panjang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.